Banyak hal yang akan kita hadapi ketika kita bermain dunia sosial media, termasuk di YouTube ini. Hai, ketemu lagi dengan aku di sini Risma Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan masih semangat, masih sehat, dan tentunya selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di kesempatan kali ini atau di video kali ini aku ingin membahas tentang resiko apa saja sih yang bisa kita hadapi ketika kita bermain YouTube atau menjadi seorang YouTuber. Jadi nggak usah lama-lama pembukaannya, kita langsung aja ke pembahasannya. Check it out. Seperti yang kita ketahui, jenis apapun pekerjaan yang kita lakukan atau apapun yang kita lakukan pasti mengandung sebuah resiko. Begitupun dengan halnya ketika kita bermain dunia sosial media, yang salah satunya adalah YouTube ini. Nah, ketika kita menjadi seorang YouTuber atau yang bermain di dunia per-YouTuban, itu baik YouTuber yang sudah terkenal, yang misalnya channelnya udah maju, udah punya nama, udah menghasilkan uang, ataupun YouTuber pemula seperti aku ini ya, tetap saja pasti ada resiko di dalamnya. Nah, itu mau nggak mau akan kita hadapi setiap harinya ketika kita bermain di dunia per-YouTuban atau menjadi seorang YouTuber. Nah, di video kali ini aku akan membahas apa saja sih yang menjadi resiko seorang YouTuber menurut versi saya. Yang pertama, resiko yang akan dihadapi sebagai seorang YouTuber pemula ataupun yang sudah lama, yaitu haters. Jadi kalian tahu kan haters itu apa? Kayak orang yang benci, nggak suka, tepatnya membenci baik kitanya ataupun konten yang kita bawakannya. Kayak unlike lah, nggak suka lah, pokoknya dia nggak pernah mendukung channel kita, nggak pernah mendukung konten kita, nggak pernah mendukung kita. Jadi di komentar-komentarnya itu pokoknya nggak ngenakin, kadang keluar bahasa-bahasa yang nggak ngenakin, nyinyir, bahkan bisa saja sampai mendownkan mental kita. Itu seorang haters ya, kuatnya seorang haters ya. Itulah yang biasanya dilakukan seorang haters ya, dan itu pasti harus kita hadapin ketika kita bermain YouTube atau menjadi seorang YouTuber. Nah, tetapi di sini kebanyakan yang aku lihat ya dari teman-teman YouTubers pemula, mereka itu lemah untuk ngadepin haters. Karena apa? Karena mereka sering banyaknya menghadapi lovers. Lovers itu apa? Yang menyukai konten mereka, yang selalu mendukung konten mereka. Jadi ketika ada orang yang yang sedikit komennya agak gimana, seperti yang berkecil hati, padahal memang seperti itu ya tugas haters itu ya, kasih jempol terbalik, ngomenin yang gak enak-enak, yang kadang bisa membuat kita patah semangat kayak begitu ya. Tapi apapun itu adalah salah satu resiko yang harus kita hadapi sebagai seorang YouTuber pemula ataupun yang sudah lama. Lihat aja tuh channel-channel yang sudah lama-lama, yang udah terkenal, mereka ngadepin haters itu beribu-ribu, bukan 1-2 lagi. Kita mah masih 1-2, mereka itu udah beribu-ribu, udah berjilid-jilid ngadepin haters itu. Jadi kalau memang kita sudah berani masuk menjadi seorang YouTuber, kita harus berani menghadapi risikonya. Saya juga ada di video-video saya yang dulu, tapi ya udahlah, mau digimanain, toh itu resiko saya kok. Mereka mau ngejulid kayak gimana pun itu udah resiko saya. Oke, dilanjut ya. Yang kedua, resiko yang harus kita hadapi sebagai seorang YouTuber pemula ataupun yang sudah lama ya, menurut versi saya, yaitu menghadapi komentar spam atau spammer. Nah, ini kalian harus tahu, ini adalah resiko kita ya. Jadi sebenarnya sah-sah saja ya kalau kalian mau di screenshot, terus dilihatin, terus dibikin video, dibilangin kamu spam. Nah, sebenarnya kalau aku pribadi sih hal yang wajar ya, dapat komentar spam, terus ada spammer, itu hal-hal yang wajar ya ketika kita bermain YouTube atau menjadi seorang YouTuber. Jadi aku juga banyak ya sebenarnya, waktu kalian bilangnya mungkin aku masuk komentar spam kalian, sebenarnya kalian juga banyak yang masuk komentar spam di aku ya. Cuman aku itu nggak mau nunjukin dengan screenshot terus dilihatin atau bikin video, enggak. Karena apa ya, aku menyadari ini adalah salah satu resiko yang harus aku hadapi ketika aku menjadi seorang YouTuber atau bermain di dunia per-YouTuban. Aku harus menghadapi komentar spam, aku harus menghadapi spammer, itu sudah resikonya. Jadi aku nggak pengen nunjukin kayak yang ini banget ya, yang maksudnya yang kayak yang justru dengan kalian seperti itu menunjukkan banget kalian itu sub for subnya gitu, saling berbagi sub gitu. Jadi menurut aku sih lebih baiknya nggak usah di share seperti itu.
Yang ketiga, resiko yang akan kita hadapi sebagai seorang YouTuber pemula ataupun yang sudah lama, yaitu adanya naik turun viewers dan subscriber, view dan subscribe. Jadi ada kalanya naik dan turun. Jadi penaikan dan penurunan view dan subscriber itu pasti pernah dialami seorang YouTuber baik pemula ataupun yang sudah lama. Karena itu adalah salah satu resiko yang harus dihadapi dan dilalui oleh seorang YouTuber pemula ataupun yang sudah lama. Kadang ada naik, kadang ada turun. Saya juga mengalami seperti itu. Naik, nggak lama kok turun kayak gitu ya. Nah, itu memang sudah resikonya ya. Jadi mau nggak mau kita hadapin. Yang keempat, resiko yang akan kita hadapi sebagai seorang YouTuber pemula ataupun yang sudah lama, yaitu masalah copyright. Nah, ini juga adalah resiko yang harus kita hadapi. Biasanya kita suka merasa video kita oke-oke aja, tetapi pas di-upload kunting aja kita dapat pemberitahuan di email bahwa video Anda terkena copyright. Nah, biasanya yang rawan kena copyright itu masalah musik atau background yang kita gunakan. Nah, di sana kan kita sudah mencari background yang bebas copyright. Ternyata ketika kita cantelin di video kita, kena copyright. Nah, kita nggak pernah tahu itu ya. Walaupun itu sudah tertulisnya bebas copyright, no copyright, tapi pas kita pakai kok kena kayak gitu. Nah, kita tidak pernah akan tahu itu ya. Terus yang keduanya biasanya yang rawan itu ketika kita pakai konten orang lain, alias kita nyolong konten orang lain. Yaitu jadi seorang re-uploader. Nah, sekarang banyak banget ya re-uploader yang bahkan lebih maju dari orang yang membuat konten-konten original kayak gitu ya. Nah, biasanya kalau video-video yang di re-upload gitu biasanya rawan terkena yang namanya copyright. Jadi itu juga adalah salah satu risiko yang harus dihadapin oleh kita sebagai seorang YouTuber pemula ataupun yang sudah lama, masalah copyright. Yang kelima, resiko yang akan dihadapi seorang YouTuber pemula ataupun yang sudah lama, yaitu re-uploader. Kenapa itu dijadikan resiko buat kita sebagai YouTuber pemula ataupun yang sudah lama? Jelas, ini menurut versi saya ya. Karena seorang re-uploader, seperti yang tadi saya bilang, seorang re-uploader itu akan bisa lebih maju channelnya dibandingkan orang-orang yang memiliki konten original alias konten dia sendiri. Banyak sekali re-uploader sekarang yang lebih maju, bahkan melesat maju mengalahkan orang-orang yang memiliki konten original. Setuju apa enggak? Kalau saya sih setuju. Yang keenam, resiko ini yang terberat dan memang ini sudah puncaknya ya, yaitu resiko yang harus kita hadapin adalah channel kita dibanet atau ya seperti itulah, yaitu channel diberhentikan oleh pihak YouTube. Kenapa bisa demikian? Nah, ini biasanya terjadi ketika kita sudah melakukan beberapa pelanggaran. Kita udah diperingatkan oleh pihak YouTube, tetapi melakukan kembali, diperingatkan, melakukan kembali, diperingatkan, melakukan kembali. Akhirnya channel kita diberhentikan atau dibanet. Nah, ini adalah tahapan resiko yang harus kita hadapin, yang sudah benar-benar tidak ada ampunnya lagi. Kalau sudah seperti itu, ya bikin channel baru lagi deh. Jadi ini adalah salah satu resiko terberat bagi YouTuber pemula ataupun yang sudah lama. Jadi kalian kalau punya channel, hati-hati, dijaga ya. Jangan sampai konten-konten yang kita unggahin di channel kita itu adalah konten-konten yang tidak sesuai dengan aturan YouTube, misalnya mengandung sara, mengandung unsur kekerasan. Pokoknya hal-hal yang dilarang oleh YouTube itu diusahakan dihindarkan agar channel kita tetap terjaga, nggak sampai dibanet, nggak sampai diberhentikan oleh pihak YouTube. Nah, itulah 6 resiko yang akan dihadapi seorang YouTuber pemula ataupun yang sudah lama menurut versi saya. Bagaimana menurut versi kalian? Silakan share di kolom komentar. Kita sama-sama berdiskusi, kita sama-sama belajar. Dari aku terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Jangan lupa terus berkreasi, terus bikin konten-konten yang menarik, dan jangan jadi re-uploader ya kalau bisa. Jangan ya. Jadilah kreator yang original. Oke, bye-bye.